Kami dari panitia rindu bersahabat dengan sahabat-sahabat rohani, dan saya akan membacakan sahabat-sahabat rohani yang ada pada malam hari ini. Yang saya hormati Saudara Kesia Bisai dan Saudari Nona Hinsos. Kedua nama boleh maju ke depan. Bapa kekal yang di surga, Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga dalam semua kesibukan kami di hari ini, kami boleh mengambil waktu untuk mau duduk dekat Tuhan, dikuatkan agar iman kami semakin dipertajam untuk yakin bahwa kami menyembah Allah yang benar. Bapa di surga, di saat ini kami berterima kasih karena Roh Kudus boleh menuntun kedua sahabat kami, baik Saudara Kensi Bisai dan Nona Hinsos. Mereka boleh menerima undangan datang ke tempat ini, sedia untuk belajar. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian mereka berdua. Mereka belajar firman Tuhan, dan kerinduan kami ketika Roh Kudus juga berbicara di hati mereka, mereka ambil pengalaman untuk mau belajar kebenaran Tuhan. Berkati masa muda mereka, apapun kegiatan yang mereka buat saat ini, biarlah penyertaan Tuhan boleh menjadi dua sahabat Tuhan yang kami ini. Dan Tuhan, ketika mereka boleh ada di tempat ini belajar firman Tuhan di rumah, mereka boleh menjadi mercusuar terang Kristus untuk memantulkan karakter. Terpujilah Tuhan karena Tuhan akan berkati kedua sahabat Tuhan ini, karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada para tamu yang boleh hadir pada malam ini dan boleh mengikuti dalam malam berikut. Panitia masih mengundang sahabat-sahabat rohani untuk datang pada besok malam. Panitia mengucapkan terima kasih. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali ada informasi yang disampaikan bagi saudara-saudara anggota jemaat yang hendak membawa sahabat-sahabat rohani kita dan yang belum berkesempatan mendapat tumpangan, bisa menghubungi panitia setelah ini. Transportasi yang dibutuhkan, ada yang menambah atau ada yang belum memperoleh jasa pelayanan transportasi, tapi bisa menghubungi panitia untuk besok malam dan sampai pada hari Sabat nantinya. Kemudian untuk sahabat-sahabat rohani, kartu-kartu hadir atau kartu kawan yang sudah dimiliki setelah ini bisa dikembalikan ke meja panitia di bagian depan. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan setelah pendeta menyampaikan firman Tuhan pada malam ini, saudara-saudara, sahabat-sahabat bisa menulisnya di belakang kartu hadir tersebut dan dikumpulkan di meja bagian depan untuk bisa dijelaskan selanjutnya dan dikunjungi, mungkin kalau bisa dimungkinkan oleh pendeta agar iman kita lebih bertambah mendekatkan diri kita kepada Yesus Sang Pencipta kita. Baiklah, kita ikuti bersama lagu tema yang akan dinyanyikan oleh singer. Saudara-saudara,
Tuhan yang kami sembah siang dan malam, kemuliaan dan hormat kami naikkan ke hadapan Tuhan. Oleh karena malam ini kami dapat kembali bertemu dalam lanjutan kebaktian kebangunan rohani tahap 2 dari Living Hope dengan tema iman. Tuhan bersabda bagi kami, dan biarlah pengabaran pada malam ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Baik, silakan duduk. Diucapkan selamat malam untuk kita semua. Selamat malam juga untuk hamba Tuhan Pendeta Arthur bersama dengan yang dapat beribadah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini dalam lanjutan kebaktian kebangunan rohani, dan juga ada hamba Tuhan Pendeta Ibu Layebo dapat bersama-sama dengan kita dalam lanjutan kebaktian kebangunan rohani malam yang kelima dengan tema iman. Setiap malam kita terus bahas tentang iman, dan seperti malam-malam biasanya saya terus mengulang kembali apa itu iman, agar supaya kita benar-benar mengerti dan pahami apa itu iman. Apa itu iman? Jadi iman dalam bahasa asli adalah mistis atau faith. Jadi iman itu dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tetapi ketika kita mengharapkan sesuatu, harapan itu harus didasari dengan iman. Harus didasari dengan iman. Kalau kita mengharapkan sesuatu dan mendasarinya dengan iman, maka apa yang kita harapkan, maka kita harus percaya. Jadi ketika kita mengharapkan sesuatu, kita harus percaya dengan apa yang menjadi harapan kita. Kalau kita mengharapkan Tuhan akan datang, maka kita harus percaya bahwa Tuhan akan datang. Tapi bukan cuma sekedar kita percaya, tetapi kita juga harus yakin. Jadi saya percaya dan saya yakin bahwa apa yang saya harapkan, apa yang saya imani itu mau terjadi. Itu iman. Tapi dia tidak hanya berbicara sampai dipercaya, sampai diyakin, tetapi di sana ada kesetiaan dan ketaatan. Jadi kalau saudara dan saya mengharapkan Tuhan mau datang,
maka kita harus percaya bahwa Tuhan datang, dan kita harus yakin bahwa Tuhan mendatang. Tapi harus ada juga setia di sana. Cepat atau lambat kita harus setia. Ingat ilustrasi dari malam ke malam. Ada orang yang menunggu Yesus datang sejak dia lahir sampai dia anak-anak, remaja, pemuda, orang tua. Dia selalu dengar Yesus segera datang, tapi sampai dia tua Yesus tidak pernah datang dan dia murtad. Artinya imannya itu dia cuma percaya, tapi dia tidak tunjukkan kesetiaan. Jadi harus ada kesetiaan dalam harapan. Dan kalau kita setia, maka kita juga harus taat. Kita harus taat. Itu baru iman. Artinya bahwa iman itu bukan hanya sekedar percaya, tapi iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Itulah sebabnya iman adalah kepercayaan yang dibentuk dengan sebuah kepastian, keyakinan, dan dijalankan dengan ketaatan dan kesetiaan. Jangan bilang saya dan saudara beriman kalau kita percaya tapi tidak setia. Jangan bilang kita beriman tapi kita tidak setia. Kita setia tapi ternyata kita tidak taat. Setiap malam kita belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab, pejuang iman yang ada dalam Ibrani pasal 11. Malam pertama kalau saudara ikuti kita bahas tentang iman daripada Abraham. Iman daripada Abraham, Tuhan sudah kasih janji dari anaknya ini Ishak akan dapat keturunan, tapi Tuhan suruh untuk korbankan sebelum dia dapat keturunan. Tapi dia tidak ada pengeluhan di sana. Itu tuh iman daripada Abraham. Malam kedua kita belajar tentang iman daripada Habel. Malam ketiga kita belajar iman daripada Nuh. Bahwa Nuh waktu membangun batra, dia bangun dengan taat sesuai dengan petunjuk Tuhan. Makanya kitab Ibrani pasal 11 mengatakan dengan iman maka Nuh dengan petunjuk Tuhan dan taat dia membangun batra. Itu tuh iman daripada Nuh. Dia bukan hanya sekedar dengar itu petunjuk Tuhan, tapi dengan taat dia menjalankan itu petunjuk Tuhan. Itu tuh iman daripada Nuh. Dan tadi malam kita belajar iman dari 3 pemuda Ibrani yang berani berdiri untuk Tuhan. Mereka katakan, sekalipun kami dibuang dalam api yang menyala-nyala, Tuhanku akan membebaskan kami. Tapi walaupun Tuhan tidak dapat membebaskan kami, perlu Tuhanku ketahui bahwa kami pun tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Sekalipun mereka mati, mereka tetap pada pendirian dalam penyembahan kepada Tuhan. Dong tak tako walaupun orang diancam, orang mau dibunuh, dong tak tako karena orang punya iman. Apakah saya dan saudara sudah punya iman? Kalau kita sudah punya iman, pasti kita sama seperti mereka. Tapi kalau kita belum sama seperti orang-orang yang beriman, tokoh-tokoh yang beriman ini, maka jangan bilang saya beriman. Jangan bilang kalau saudara dan saya beriman. Saya mau ulang lagi. Malam pertama kita belajar bagaimana beriman kepada Alkitab, bahwa Alkitab itu berbicara tentang Yesus. Malam kedua kita berbicara tentang bagaimana kita menceritakan Yesus, bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan malam ketiga kita belajar bahwa Yesus itu punya perintah. Kita belajar dari hukum Allah. Dan tadi malam kita belajar tentang bagaimana dalam hukum 10 hukum itu ada satu hukum yang Tuhan bilang, ingat, jangan lupa, yaitu hari Sabat. Saya itu mau coba mengulang apa yang diulang. Dengan iman, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ringkasan tadi malam saya itu untuk mengulang lagi. Jadi kita percaya bahwa kita belajar tadi malam bahwa
kebiasaan Yesus hari Sabat dia ada di gereja. Dan kapan hari Sabat? Kejadian pasal 2 ayat 1-3 mengatakan hari ke-7 Allah berhenti, Allah memberkati dan memutuskan. Itu tuh hari ke-7. Dan di hari ke-7 itu menurut Keluaran pasal 20 ayat 10 bahwa hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Ya kan? Jadi hari ke-7 itu adalah hari Sabat, hari di mana Allah berhenti, Allah memberkati dan Allah menguduskan. Dan kapan hari ke-7 hari Sabat itu dalam penyebutan hari? Tadi malam kita pelajari dari bagaimana melihat peristiwa kematian Yesus. Lukas pasal 23 ayat 54 yang mengatakan hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Artinya sebelum hari Sabat itu adalah hari persiapan. Dan kita menjawab hari persiapan adalah hari Jumat. Artinya hari Jumat itu adalah persiapan dan hari Sabtu itu adalah hari Sabat. Dan jangan lupa dengan iman maka mari kita ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Malam ini saya itu mau kita baca di Ibrani pasal 11 ayat 3. Dia katakan begini. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman maka saya dan saudara itu percaya bahwa dunia ini dijadikan oleh firman ini. Ya kan? Saudara, ada banyak teori-teori yang berkembang, teori Big Bang. Dunia ini terjadi dari sebuah ledakan besar dan terkumpul menjadi satu pecahan-pecahan dan terbentuklah dunia ini. Itu teori-teori yang muncul. Teori kedua yang muncul bahwa manusia ini bukan diciptakan oleh Allah, tapi manusia ini adalah hasil revolusi daripada gerak. Itu yang kita kenal dengan teori Darwin. Itu teori-teori yang berkembang. Tapi kalau kita orang beriman, maka kita akan percaya bahwa ada yang menciptakan dunia ini, ada yang menciptakan saya dan saudara. Kita tidak terjadi begitu saja. Kalau kita orang beriman, saya mengimani bahwa dunia ini dijadikan karena ada yang menciptakan. Siapa dia? Dia adalah Allah. Itu dia. Karena iman. Dan yang kedua adalah dengan iman saya dan saudara percaya bahwa kita yang hidup di dunia ini bukan hasil revolusi, tapi karena Allah yang menciptakan. Jadi kalau saudara beriman, percaya akan firman Tuhan yang dicatat dalam Kejadian pasal 1. Mari tema kita, judul kita pada malam ini adalah beriman kepada gaya hidupnya. Yesus selama dia di dunia ini, dia punya gaya hidup yang menarik. Saya punya perhatian saat saya pelajari Alkitab. Dan gaya hidup Yesus ini itu adalah gaya hidup yang baik. Dia itu orang yang suka makan-makan. Dia orang yang suka makan, dia tidak malas makan. Itu tuh Yesus punya gaya hidup. Ini bukti-bukti yang saya dapat bahwa Yesus itu orang yang suka makan-makan. Matius pasal 14 ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Matius pasal 14 ayat 16. Jadi Yesus punya satu kebiasaan adalah suka kumpul orang dan kasih orang makan. Itu tuh kebiasaan Yesus. Yesus tidak makan sendiri. Dia tidak makan bersembunyi, ada makanan saya sendiri makan. Tidak. Tapi Yesus paling suka mau kasih makan orang. Itu tuh Yesus. Dalam kondisi Yesus tidak punya apa-apa, tapi dia mau kasih makan orang. Itu tuh iman.
Saudara lihat ini peristiwa tentang apa? Matius pasal 14 ayat 16 ini. Yesus memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tapi Yesus suka kasih makan orang, karena Yesus itu suka makan. Itu kebiasaan, dia suka makan. Dia suka untuk makan-makan. Maka Yesus pun suka makan. Dia makan ikan goreng dan sebagainya. Itu Tuhan Yesus. Dia suka untuk makan. Dia bilang, murid-muridnya bilang, Tuhan, semua malam suruh dorang pulang. Suruh dorang pulang. Dorang tak ada makanan. Tuhan bilang, jangan suruh dorang pulang sebelum dorang makan. Kasih makan dulu. Saudara bayangkan, 5.000 orang mau kasih makan apa? Tidak ada makanan. Tapi Yesus itu punya iman. Yesus itu punya iman. Apa imannya Yesus? Kamu harus kasih makan orang. Ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk logika. Ini tidak masuk pikiran. Mau kasih makan apa 5.000 orang baru laki-laki dalam kondisi tidak ada apa-apa? Yang ada hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Ini tidak masuk akal. Tapi itulah iman daripada Yesus. Terbayangkan 5 roti 2 ikan bukan cuma cukup, tapi berkelebihan. Yesus bilang, kalau saya jadi murid Tuhan Yesus saat itu dan peristiwa itu saya lihat, bagaimana mungkin Yesus mau kasih makan ini 5.000 orang yang cuma laki-laki, cuma 5 roti, cuma 5 roti, saudara. Apakah cukup? Tidak. Bahkan untuk kita dalam ruangan ini tidak cukup. Paling kita gelisah tuh, kan ini masih makan bagaimana ya? 5 roti dan cuma 2 ikan. Tapi Yesus itu orang yang punya iman. Dan Yesus menjawab itu dengan iman. Apa yang ada padamu, berikan, bawa kepadaku. Artinya apa yang ada dan kamu pakai untuk melayani, itu akan jadi berkat. Jangan tunggu nanti ada A, ada B, baru saya melayani. Tidak. Itu bukan gaya Tuhan. Gaya Yesus itu, apa yang ada itu yang akan dia pakai untuk jadi berkat bagi orang lain. Dan dia buktikan itu 5.000 orang dia kasih makan. Kenapa? Karena Yesus bilang, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan. Ini kenapa Yesus mau kasih makan orang? Sesungguhnya ini terjawab waktu Yesus kembali memberi makan berapa ribu orang? 4.000 orang. Terbayangkan, Yesus ini kasih makan bukan cuma 1-2 orang, beribu-ribu orang. Yesus kasih makan dengan apa? Yesus punya iman. Kalau saudara punya iman, maka saudara tidak akan pernah takut. Apapun itu mau saudara bilang, aduh ini bagaimana, tidak masuk akal, tidak bisa. Iman akan menjawab itu. Dan iman Yesus menjawab itu. Saudara lihat di Matius 14 ayat 2. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Itu tuh Yesus. Dia punya hati selalu tergerak karena belas kasihan. Bukan hatinya tergerak hanya untuk memberi makan orang. Kalau saudara membaca Alkitab, Yesus melihat orang sakit, dia punya hati juga tergerak oleh belas kasihan. Waktu Yesus punya hati tergerak oleh belas kasihan, maka dia katakan, sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Wah, ayat ini menarik. Yesus dia bilang begini, saya punya hati ini tergerak. Lihat ini orang, 3 hari ada ikut saya, 3 hari ada ikut saya, dengar saya bicara. 3 hari pun tidak makan. Jadi
sama yang terjadi pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Situasi yang sama terjadi. Tidak ada jumlah makanan yang cukup. Hanya berapa banyak yang Yesus beri makan? 4.000 orang. Kalau 5.000 orang kan 5 roti dan 2 ikan ya. Kalau 4.000 orang berapa banyak? Apa yang ada waktu itu? 7 roti dan beberapa ikan. Alkitab tidak menyebutkan jumlah ikan, hanya menyebutkan beberapa ikan. 7 roti dan beberapa ikan. Tuhan kasih makan 4.000 orang. Itu Tuhan punya iman. Dan ada sisa juga 7 bangku. Sudah lihat itu iman daripada Yesus itu. Hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Jadi kalau saudara beriman, saudara masih pikir Tuhan ini nanti bagaimana? Tuhan ini tidak masuk akal. Saya tidak bisa buat ini, saya tidak jadi. Apa yang ada pada pakai itu karena Tuhan berpakai. Dan itu berarti saudara bisa sebut saya beriman. Jangan takut. Walaupun saudara cuma punya senyum saja, cuma suka senyum kepada orang, kalau saudara beriman, senyum itu jadi berkat bagi orang lain. Saudara, setiap malam kita belajar tentang iman, pengalaman iman. Dan malam ini kita belajar pengalaman iman daripada Yesus. Yesus sesuatu yang tidak masuk akal bagi saya secara manusia dan mungkin bagi orang-orang saat itu, tapi Yesus berhasil memberi makan 5.000 orang. Yesus berhasil memberi makan 4.000 orang karena Yesus punya iman. Saudara punya iman? Kalau saudara punya iman, maka saudara akan buat sama seperti Yesus. Tidak mungkin saudara kalau punya iman dan saudara tidak bisa buat apa yang Yesus buat. Artinya kita percaya bahwa apa yang ada pada kita bisa jadi berkat. Bukan cuma sampai sini. Saudara lihat ini kisah pasal sampai 4 sebelum Yesus ke surga. Dia katakan begini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Dalam kisah pasal 1 ayat 4. Jadi sebelum Yesus berangkat ke surga, Yesus tidak lupa dalam kebiasaannya itu adalah makan bersama. Yesus makan tidak makan sendiri. Yesus tidak makan sendiri. Yesus makan itu dia orang banyak. Karena dia mau dia makan, orang lain lagi makan. Itu tuh Yesus. Itu tuh orang yang beriman, saudara. Dia juga perhatikan orang lain. Dan ini kebiasaan Yesus. Makanya di gereja Advent itu mengikuti kebiasaan Yesus. Masih pada orang apa? Potluck, makan bersama. Karena ini kebiasaan Yesus, tidak bisa ditinggalkan. Jadi kalau saudara kemana-mana ada gereja yang makan bersama, orang sementara mengikuti kebiasaan Yesus. Makan bersama. Makan bersama, saudara. Ini teladan Yesus kasih sebelum dia ke surga yang makan bersama. Dan saudara lihat di kisah pasal 2 ayat 46, jemaat yang mula-mula, jemaat pertama kali, dorang juga ikut ini kebiasaan Yesus yang Yesus tinggalkan kepada murid-muridnya. Dan betul dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kisah pasal 2 ayat 46. Itu tuh kebiasaan yang Yesus buat dan diikuti oleh jemaat mula-mula. Makan bersama. Siapa yang sedang ada makan bersama? Angkat tangan. Saudara tidak mau makan bersama. Berarti sebelum hari Sabat potluck ditiadakan. Tapi tidak bisa.
kebiasaan Yesus harus makan bersama. Jadi potluck tetap harus ada. Makan bersama itu harus ada, karena itu kebiasaan Yesus. Orang yang beriman juga akan ikuti teladan Yesus. Makan bersama. Tapi saudara lihat ini. Ada satu murid Yesus, namanya Petrus. Satu kali dalam Kisah pasal 10 ini, kalau saudara baca, ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ternyata saudara, ini Petrus dia lapar. Berapa yang lapar? Oh, tidak ada. Berarti cuma saya sendiri. Saya memang dalam keadaan lapar. Dia lapar, tapi waktu dia lapar, apa yang jadi? Tiba-tiba perutnya diliputi kuasa. Saudara bisa baca di situ. Dia bilang begini: waktu dia dalam kondisi lapar, roh Allah, dia diliputi oleh roh dengan kuasa ilahi dan menyuruh dia untuk memakan makanan yang ada. Jadi dia diturunkan di satu kain yang isi makanan-makanan. Tapi Petrus bilang begini dalam Kisah pasal 10 ayat 14. Tetapi Petrus bilang, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Coba saudara baca ini. Tuhan, tidak, saya belum pernah memakan sesuatu makanan yang haram dan tahir dan tidak tahir. Artinya Petrus mengerti, Petrus tahu bahwa ada makanan yang boleh makan dan tidak boleh makan. Dan Petrus dia mengerti ini. Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Artinya dalam dia dikuasai oleh kuasa ilahi, oleh roh, binatang-binatang yang ada dalam kain itu adalah makanan yang tidak bisa dimakan oleh Petrus, karena Petrus tahu itu makanan yang haram, ya kan? Nah, kenapa Petrus tahu bahwa itu adalah makanan yang haram? Karena dia murid Yesus. Jadi kalau saya dan saudara mengaku murid Yesus, kita harus tahu bahwa ada makanan yang haram dan tidak haram. Ada makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Dan Petrus juga tahu bahwa ada makanan yang tidak boleh dimakan dan dimakan. Mari coba kita lihat apa makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Dalam Imamat pasal 11, saudara perlu ketahui bahwa sebelum di zaman Petrus itu perjanjian baru belum ada, masih sementara dibuat. Yang ada barulah perjanjian lama, baru perjanjian lama. Dan waktu Petrus belajar, pasti dia belajar di Imamat pasal 11. Dan ingat, di zaman Kisah pasal 10 ini, itu Tuhan sudah terangkat ke surga. Tuhan sudah terangkat ke surga. Artinya, sampai Tuhan sudah terangkat ke surga, makanan ini masih terus berlaku. Dan Petrus buktikan itu, dia belum pernah makan dan tidak akan pernah makan. Dia tidak akan pernah makan. Ini makanan yang haram. Ya kan? Kita lihat Imamat pasal 11 ayat 2 dia katakan begini: katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki empat yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belang, yaitu yang kukunya berselap panjang dan yang memabian, boleh kamu makan. Ternyata
makanan yang boleh dimakan terlebih khusus binatang yang berkaki 4. Ada binatang yang lebih daripada kaki 4? Ada kan? Ada apa? Kaki 1000. Apalagi binatang yang lebih dari kaki 4? Kecoa. Ada yang kurang dari 4. Apa itu? Ayam, bebek. Apalagi binatang yang di bawah kaki 4? Baca. Ada yang lebih, tapi ini khusus binatang kaki 4. Jadi ini tidak berlaku untuk binatang yang lebih daripada kaki 4 dan tidak berlaku untuk binatang yang kurang dari kaki 4. Binatang apa yang kaki 4? Sapi. Apa? Saya kurang berdengar. Rusa, harimau, singa, kambing, domba, banyak sekali. Jadi ini khusus untuk binatang-binatang yang kita orang sebutkan ini. Harus binatang yang berbelah, yaitu yang punya berselang panjang dan yang memamat biak boleh kami makan. Saudara tahu bagaimana binatang yang berbelah atau berselang panjang? Itu ada, coba saudara sebut binatang yang keempat yang kukunya itu terbelah dan berselang panjang. Babi, ya kan? Babi itu, saudara lihat dia punya kaki itu terbelah atau ada 2, ya kan? Kalau kuda bagaimana? Kuda tidak, kakinya 1, artinya bukan 1 cuma 1 kaki, tapi dia tidak terbelah, Dan syarat pertama untuk memakan binatang kaki 4 adalah kukunya harus terbelah atau berselang panjang, dan itu ada di binatang babi. Saudara pulang lihat babi punya kaki seperti apa? Itu contoh. Yang kedua adalah binatang itu yang berkaki 4, dia bukan hanya berkuku belah, tetapi harus memamat biak. Harus punya 2 ini, kuku terbelah dan bermamat biak. Saudara tahu bagaimana itu bermamat biak? Bermamat biak itu makanan dia tidak langsung telan, tetapi dia simpan, dia kasih muka, baru dia makan ulang. Saudara tahu itu ada di binatang mana yang berkaki 4? Ada di sapi, ada di rusa. Coba saudara pulang dan lihat bagaimana sapi punya cara makan. Kalau saudara tidak ada sapi di rumah, buka di YouTube, lihat. Harus ada 2, kuku terbelah dan memamat biak boleh kamu makan. Kalau cuma 1, ini contoh Imamat 11 ayat 7. Kelinci karena memabiak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Ternyata kalau dia cuma berkuku belah tapi tidak bermabiak, itu haram, tidak boleh makan. Atau sebaliknya, demikian juga babi hutan. Memang babi itu berkuku belah, kuku panjang berselang panjang, tapi masalahnya dia tidak memabiak. Firman Tuhan katakan haram itu bagimu. Yes, memang kaki babi itu kukunya terbelah, tapi kalau saudara lihat babi punya cara makan, coba saudara lihat bagaimana babi punya cara makan. Dia langsung punya dari telan, dia tidak bermamat biak, dan Tuhan bilang itu haram bagimu. Haram. Harus ada dua-duanya, harus bermamat biak dan
terbelah. Ini ada di binatang mana? Contohnya sapi, ya kan? Saudara lihat sapi, kalau saudara tidak punya sapi di rumah, nonton di YouTube. Lihat sapi punya kaki itu terbelah seperti babi atau tidak. Dan lihatlah dia makan beruang biak atau tidak. Tapi malam ini saya pastikan sapi itu kukunya terbelah dan beruang biak. Itu boleh bermakan. Tapi kalau tidak ada ini itu tidak boleh makan. Itu kata Alkitab. Ini dikuatkan dalam Yesaya pasal 66 ayat 17. Dia katakan begini. Mereka yang meluruskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan meledak sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ternyata di Yesaya 66 ayat 17 dia tegaskan begini. Orang-orang yang memakan daging babi serta tikus dan binatang-binatang jijik, atau dengan kata lain binatang-binatang yang haram, apa yang kepada mereka? Semuanya akan lenyap. Semuanya akan lenyap. Kalau lenyap berarti mati, tidak selamat. Siapa yang bilang? Demikianlah firman. Makanya tidak salah imamat mencatat babi itu haram. Nabi Yesaya yang bertegas lagi, orang yang makan itu akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kita orang masih makan binatang yang haram seperti babi dan sejenisnya, maka hari ini firman Tuhan bilang bertobat. Kalau saudara beriman, saudara taat, saudara melakukan dengan setia untuk berhenti mengkonsumsi ini. Karena Petrus juga tidak pernah makan ini binatang yang haram. Petrus tidak pernah sentuh ini. Selama dia hidup di dunia, waktu hidup bersama dengan Yesus, sampai Yesus ke surga dia masih hidup, dia tidak pernah memakan ini binatang yang haram. Ada banyak sekali yang dicatat dalam pasal 11, tapi saudara baca saja di situ pulang di rumah. Itu syarat untuk binatang yang berkaki 4 hidup di darat. Di Imamat pasal 11 ayat 9 sampai 10, ini tentang binatang yang hidup di air. Di air artinya mau dia air laut, mau dia air tawar, mau air di got, mau dia di kali, namanya ada binatang yang hidup di situ. Ini syaratnya boleh pemakan atau tidak. Apa syaratnya? Ini yang boleh kamu makan dan segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk yang hidup ada dalam air, semuanya itu kejijikan bagi saya dan saudara. Jadi binatang apa yang hidup dalam air yang boleh orang makan, dia haruslah bersirip dan bersisik. Saudara kasih saya contoh binatang yang hidup dalam air yang bersirip dan bersisik. Binatang pertama adalah ikan. Ikan apa? Ikan tuna. Ikan tuna. Ikan tuna itu bisa dimakan karena dia bersirip dan bersisik. Saudara kalau pulang kerja, saudara kerja di kantor, saya senang sekali untuk pergi makan di rumah makan Terasa Dulu 29. Di sana ada ikan tuna, itu bisa dimakan. Silakan saudara berkunjung makan di sana. Bukan cuma ikan tuna, ikan apa lagi? Ikan merah. Saudara tahu ikan merah?
bersisik, dia bersisik dan bersisik ikan merah, bobara, silakan saudara bakar dan makan. Itu boleh dimakan karena itu lengkap. Ikan itu kalau di laut, kalau di air tawar ada yang kenapa? Yang bersisik dan bersisik. Ikan jayu itu boleh saya dan saudara makan. Silakan saudara pergi ke pasar, lihat ikan-ikan. Jadi kalau mau ke pasar, cek ikan ini bersirip atau bersisik, apakah punya sirip dan sisik. Kalau punya, beli dan makan. Itu bisa dimakan. Tapi salah satu tidak ada, itu disebut sebagai kejijikan bagimu. Apa binatang? Ikan yang tidak ada sirip atau tidak ada sisiknya. Ikan yang di air tawar, lele, belut, apa lagi? Ikan sembilan bisa atau tidak? Bersisik atau bersisik? Saudara cek, saya kurang tahu. Saudara cek saya. Bersirip, punya sirip, yang punya sirip atau tidak? Kalau tidak, jangan makan. Itu konsepnya. Udang, cumi-cumi, suntung, kepiting, kerang, itu tidak boleh. Tidak punya sisik dan tidak punya sirip. Lalu di mana? Di air. Tidak boleh. Itu tidak bisa dikonsumsi karena tidak memenuhi syarat. Ini bukan hanya berlaku untuk ikan-ikan yang ada di air laut dan di laut, tapi semua binatang, mau dia sikuta atau apa, cuma dua prinsip ini yang ada. Kalau saudara makan, berarti kita sementara mengkonsumsi yang menjadi kejijikan dari Tuhan. Dan binatang-binatang yang jijik dalam Yesaya pasal 26, orang yang mengkonsumsi itu akan mendengar. Kalau saudara saya masih mengkonsumsi itu, bertobat. Tinggalkan itu. Kalau saudara masuk ke warung, rumah-rumah makan, dan jual ikan lele, tidak usah beli, ada tempe-tempe. Ya kan? Kalau cari tidak suka makan lele, tapi suka ikan lain, ada ikan jayu. Ya, benar. Jadi lebih baik saya menghindari apa yang Tuhan tidak izinkan daripada saya mengikut seperti yang bertantang. Karena itu akan benar. Pendeta itu enak sekali, siapa bilang tidak enak? Itu barang enak. Barang enak. Tapi orang yang beriman, yang mengerti itu kebenaran, yang mengerti firman Tuhan, tidak akan pernah mengkonsumsi lagi. Itu orang yang beriman. Tapi kalau saudara masih kembali pulang dari sini masih mengkonsumsi itu, pulang sini rumah makan ikan lele, makan udang, cumi-cumi, kepiting dan sebagainya, saudara akan orang yang beriman. Karena orang yang beriman, dia akan setia dan taat ikut perintah Tuhan. Jadi jangan bilang saya beriman kalau saya tidak ikut perintah Tuhan. Jangan bilang pendeta saya punya iman yang besar. Tanyakan pada diri, firman Tuhan malam ini saya sudah ikut atau belum? Iman menentukan. Jadi ini yang dimaksud Petrus, bahwa Tuhan saya belum pernah makan binatang yang haram. Itu yang dimaksud oleh Petrus. Dan binatang-binatang haram yang diturunkan saat itu. Tapi mari coba kita perhatikan lebih lanjut ayat ini. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Kisah 10 ayat 15. Ternyata saudara, ayat ini sering disalahpahami oleh banyak orang bahwa Yesus sudah menghalalkan semua
semua makanan, termasuk makanan yang haram. Tapi coba lihat tadi, Petrus tidak pernah konsumsi itu binatang yang haram. Artinya Petrus tahu bahwa makanan yang haram dan halal itu sampai saat itu dan bahkan sampai hari ini masih berlaku. Makanya di ayat selanjutnya, di ayat 17 ayat begini, Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu, sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Kisah pasal 10 ayat 17. Penglihatan tentang makanan yang haram, yang Tuhan bilang apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Ini menjadi pertanyaan dalam hati Petrus. Apa maksud penglihatan ini? Tuhan tidak mau kasih dia Petrus. Dia bingung dengan penglihatan itu. Tuhan tidak mau Petrus. Dia tidak mengerti penglihatan itu. Dan Tuhan, dan kalau saudara membaca kisah pasal 10 sampai selesai, maka saudara akan mengerti apa arti daripada penglihatan itu. Ternyata kisah 10 ayat 28 memberikan keterangan begini. Dia berkata kepada mereka, atau Petrus berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahu. Di zaman Petrus, di zaman orang saat itu, mereka orang-orang Yahudi dan non-Yahudi itu dibeda-bedakan. Orang Yahudi menganggap orang non-Yahudi itu mereka sebagai orang yang najis atau tidak tahir, ya kan? Dan orang tidak boleh bertemu, bahkan untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka itu tidak boleh. Orang yang bukan Yahudi tidak boleh masuk di rumah orang Yahudi. Kenapa? Bagi orang Yahudi yang bukan orang Yahudi itu, orang itu najis. Orang itu tidak tahir, istilahnya itu haram. Dan untuk membuat dan Tuhan mengizinkan penglihatan itu datang kepada Petrus tentang makanan haram ini, karena itulah yang paling dekat untuk menggambarkan kepada orang-orang Yahudi bahwa sekarang Tuhan tidak melarang, Tuhan itu tidak membeda-bedakan yang haram dan tidak haram, yang najis dan tidak tahir. Tuhan tidak beda-bedakan. Makanya Tuhan pakai makanan, penglihatan makanan, karena itu yang paling dekat untuk membuat Petrus mudah mengerti, bahwa saat ini Allah telah menunjukkan kepadaku atau kepada Petrus bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir, karena apa yang sudah dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Dalam kata lain, bahwa orang-orang Yahudi dan orang non-Yahudi itu semuanya halal di mata Tuhan, sama di mata Tuhan. Jadi tidak perlu lagi orang Yahudi menganggap orang bukan Yahudi itu orang najis. Itu yang Tuhan mau. Makanya waktu Petrus berbicara kepada orang-orang Yahudi saat itu, orang-orang non-Yahudi saat itu, dia katakan begini di ayat yang ke-4, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Petrus mengerti bahwa penglihatan yang dia terima tentang makanan yang haram dan halal itu tidak
sampai hari ini babi itu masih haram, anjing itu masih haram, tikus itu masih haram, lele itu masih haram, belut itu masih haram, cumi-cumi udang saja itu masih haram. Tapi sapi, rusa, kambing, domba itu masih halal dan boleh dimakan. Ikan tuna, ikan merah, bobara, cakalang, ikan puri itu semua masih halal dan boleh makan. Jadi jangan bilang, jangan tanamkan doktrin bahwa semua makanan itu sudah halal, sudah bisa dimakan. Pendeta, bagaimana dengan 1 Timotius 4 ayat 4? Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ini kadang dalil yang dipakai atau ayat yang dipakai oleh banyak orang, bahkan para hamba-hamba Tuhan, untuk mengatakan bahwa binatang yang haram itu sudah boleh dimakan kalau kita terima dengan ucapan syukur. Semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram. Dia tidak sedang berbicara tentang binatang yang ada di darat dan binatang yang ada di laut, tapi dia sedang berbicara tentang semua yang diciptakan Allah itu baik. Kalau kita mau mengerti seperti ini, kalau semua yang diciptakan Allah itu baik, maka saya dan saudara ini juga diciptakan baik di mata Tuhan. Itu berarti kalau kita dijadikan makanan oleh seseorang dan dia mengucap syukur, bisa saja itu tidak haram. Kita juga bisa katakan bahwa kanibal-kanibal yang dulu itu tidak bersalah, walaupun mereka makan makanan yang makan manusia, tidak salah. Kenapa? Diterima dengan ucapan syukur, maka konsep itu tidak benar. Jadi untuk kita mengerti 1 Timotius 4 ayat 4, kita harus membaca dengan baik, melihat konteks dan teks ayat ini. Kalau saudara membaca dari ayat 1 dan seterusnya, yang pertama yang kita dapat adalah Timotius sedang menghadapi ajaran sesat. Artinya ada orang-orang entah dari mana datang ke kumpulan daripada Timotius, dan mereka ini memberikan ajaran-ajaran sesat, bukan cuma ajaran tentang masalah makanan, tapi juga tentang orang-orang tidak boleh kawin. Tidak boleh kawin. Mereka itu melarang orang kawin. Wah, saudara, ini gawat. Kalau ajaran itu kita terima, tidak boleh kawin, maka saudara-saudara yang menikah berdosa, kecuali saya. Saudara berdosa jika saudara menikah sudah punya anak. Itu ajaran yang sedang masuk. Artinya ajaran-ajaran yang sempalan, ajaran tidak boleh kawin, dan termasuk ajaran semua yang terima dengan ucapan syukur ini, itu semua baik, dan itu ajaran sesat. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ajaran sesat yang masuk adalah kalau semua kita terima dan ucapan syukur itu halal, maka itulah yang sementara ditentang oleh Timotius saat itu. Karena ajaran ini masuk, ajaran ini masuk. Itulah sebabnya saudara-saudara, dalam ayat selanjutnya dia katakan begini. Ayat 5, 1 Timotius 4:5, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ayat 6, dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus
iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi perhatikan ayat ini. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan pada ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Yang poin yang perlu kita ambil di sini adalah sesudah kata tetapi. Sesudah kata tetapi. Saudara, kata sebelum tetapi itu penting, tetapi lebih penting kata sesudah tetapi. Artinya begini, roti itu enak, tapi dia sudah expired. Mana informasi yang lebih penting di situ? Yang sudah expired lebih penting. Walaupun dia enak, tapi kalau sudah expired saya tidak boleh makan. Iya kan? Dan ini yang perlu Rasul Paulus Rasul Paulus bilang kepada Timotius, ajar itu ada tapi yang penting, ajar itu umat-umat supaya orang melatih diri untuk ibadah. Jadi, apakah ayat ini bisa kita pakai untuk menghalalkan sebuah makanan? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kita pakai ini, berarti kita sementara dikuasai oleh ajaran-ajaran sesat. Sampai hari ini sekali lagi makanan halal dan haram itu masih berlaku. Makanan halal dan haram itu masih berlaku. Saudara, ini yang kita pelajari dari malam pertama. Dengan iman maka kita percaya Alkitab adalah buku yang benar. Kita pelajari bahwa Alkitab ini buku yang benar. Alkitab ini memberikan kesaksian tentang Yesus. Kita juga pelajari bahwa Yesus itu adalah Allah, makanya dia dapat mengampuni dosa. Dia dapat mengampuni dosa. Dan cuma Allah yang dapat mengampuni dosa. Dan itu Yesus buat. Artinya Yesus juga adalah Allah. Malam ketiga kita belajar bahwa kita percaya bahwa Yesus itu memiliki perintah. Dengan iman kita percaya bahwa apa yang disampaikan Allah dalam 10 menit sampai hari ini masih berlaku. Dengan iman kita percaya. Dan tadi malam kita belajar dengan iman kita percaya bahwa Yesus beribadah pada hari Sabat atau hari Sabtu. Dan malam hari ini kita belajar tentang, kita percaya bahwa Yesus menunjukkan makanan yang halal dan haram. Malam ini kita tahu bahwa ternyata ada makanan halal dan haram. Ada yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Kita sudah belajar dari malam pertama sampai saat ini. Saudara-saudara, mari kita punya iman yang besar. Kita punya iman yang besar. Untuk apa? Agar supaya kita dapat melihat saya punya iman. Amin. Saya punya iman. Jangan bilang saudara punya iman kalau saudara tidak percaya Alkitab. Jangan bilang saudara punya iman kalau saudara tidak percaya Yesus itu sebagai Allah. Jangan bilang saudara punya iman kalau saudara tidak ikuti berita Tuhan. Apalagi saudara tidak mengikuti berita yang terdapat ingat dan Kristus Al-Masih. Jangan bilang saudara punya iman kalau saudara tidak bertinggal dengan binatang-binatang yang haram. Jangan bilang saudara punya iman. Apakah saudara punya iman? Saya pelajari firman Tuhan, hampir-hampir saya sendiri tidak punya iman. Lukas 18 ayat 8 katakan, kalau anak manusia itu datang, maka adakah dia menemukan iman di dunia? Adakah iman yang dia temukan bahwa saudara setia dan taat hidup di Tuhan? Saudara percaya? Saudara, malam hari ini sambil sini akan menyanyikan lagu. Coba saudara lihat dalam diri saudara adakah iman di dalam hati yang berbeda. Saudara berdoa, Tuhan, malam ini Tuhan selidiki hati masing-masing. Tuhan, saya ini sudah beriman perlu. Kalau Tuhan, saya sudah beriman di Alkitab ini atau tidak? Tuhan, saya sudah percaya Alkitab ini sebenarnya atau tidak?
saya punya iman sudah menuruti itu perintah Allah atau tidak? Tanya lagi, saya punya iman sudah memutuskan sabar atau belum, sama seperti desa Yesus. Coba tanya, dan tanya lagi dalam hati, saya sudah punya iman untuk tidak memakan makanan yang haram atau tidak? Coba saudara, pejam saudara punya mata dan tanyakan hal-hal ini, dan saudara lihat apakah saudara temukan iman dalam diri atau tidak. Adakah kalau Tuhan datang, yang Tuhan mau tanya, adakah iman di dunia ini? Adakah iman di hati Ibu Maria Wasi? Adakah iman di hati Ibu Osok? Adakah iman di hatinya Susan? Coba saudara tanya, Tuhan, saya punya iman atau tidak? Tanya lagi, apakah ada iman di hati seorang Kensi? Coba tanya. Sudahkah saudara temukan iman? Coba tanya, apakah saya, Ibu Waiwo, sudah punya iman dalam hati? Saudara berdoa, apakah saya pendeta Mewok sudah ada iman atau belum? Saudara tutup mata dan coba saudara tanya. Anda iman atau tidak? Kalau hari ini saudara belum temukan iman, saudara belum percaya itu Alkitab, saudara belum percaya itu Yesus, saudara belum menuruti itu perintah Yesus, saudara belum kuduskan itu Sabat, ternyata saya masih makan makanan yang haram. Malam ini saya mulai ibadah pada Tuhan. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantara Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati. Sekian lama, setiap malam saudara datang di sini, setiap malam saudara dengar itu firman Tuhan yang pendeta Lomo sampaikan. Hari ini, kalau saudara dengar suara Tuhan, saudara mau punya iman kepada Tuhan, saudara mau kuduskan itu Sabat, saudara mau berhenti dari makanan haram, saudara mau percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, saudara mau percaya bahwa Yesus punya perintah yang harus kita turuti, dan saudara percaya bahwa Alkitab ini adalah satu-satunya kebenaran, saudara berdoa. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Saya mengundang kita semua. Silakan saudara semua kita tutup mata. Kalau saudara tahu lagu ini, nyanyi sama-sama. Kita nyanyi sama-sama. Sambil saudara menyanyi dalam hati menyanyi lagu ini, saudara dengar lagu ini dan suara dengar, saudara dengar itu suara Tuhan. Malam ini, hari ini, saya mengatakan jangan kasih keras di Tuhan. Jangan kasih keras di Tuhan. Buka itu hati untuk Tuhan. Saya tahu saudara saudara bergumul di tempat itu. Ada banyak kali yang saudara pertimbangkan, ada banyak kali yang saudara tidak mau tinggalkan. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego, walaupun orang mati, walaupun orang harus dibakar, orang tetap memilih Yesus. Ada iman, ada iman. Kalau saudara dengar suara Tuhan, YTB betul katakan, lihat, tutup mata dan saudara lihat, aku berdiri di muka pintu
mengawasi Susan, Nancy, Wayo, dan semua yang ada di sini. Saya sementara berdiri di dekat pintu. Maukah engkau membuka pintu untuk Yesus masuk? Yesus sementara berdiri. Yesus melihat ada iman atau tidak. Yesus sementara berdiri. Kalau saudara punya iman dan saudara membuka pintu untuk Tuhan, jangan keraskan hati. Kalau saudara benar-benar mau ikut Tuhan, tidak usah pikir hal-hal yang lain yang bisa membuatmu menghalangi untuk maju. Terima Tuhan, memutuskan sabar. Saya mengundang saudara membuka pintu untuk Tuhan, membiarkan Tuhan masuk dengan cara saudara maju ke depan. Saudara maju ke depan dan tunjukkan bahwa saya bisa membuka pintu hati untuk Tuhan. Saya mau membuka. Saya hidup kosong. Saya saya hidup mengawasi pintu hati. Saya pendeta Paul Dewa membuka pintu hati. Jika saudara membuka pintu hati untuk Tuhan, maju ke depan. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Yohanes 2:5, karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Tuhan tahu isi hati saudara dan saya. Tuhan tahu. Tuhan tahu saudara sementara bergumul. Tuhan tahu saudara mau melangkahkan kaki. Tuhan tahu saudara mau untuk maju. Makanya Tuhan berdiri di muka pintu hati. Jangan biarkan Tuhan menunggu lama di depan pintu hati. Bukan biarkan Tuhan masuk. Kalau saudara mau buka pintu hati untuk Tuhan masuk, saya berdoa saudara maju ke depan. Sambil lagu dinyanyikan, silakan saudara berdoa. Bapa di surga, ada umat Tuhan yang sementara bergumul dalam hati mereka. Ada umat Tuhan yang hidup untuk membuka pintu hati mereka. Ada umat Tuhan yang mau untuk menyatakan bahwa mereka memiliki iman dengan mereka maju ke depan. Untuk itu umat-umat Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan keraskan hati. Berilah dirimu untuk datang kepada Tuhan. Sambil lagu terus dinyanyikan, saya berikan kesempatan untuk saudara dapat mengambil keputusan malam hari. Aku dengar Yesus Tuhan. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan mengasihi dalam hidup. Kalau saudara mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, maka jangan ragu untuk mengambil keputusan. Jangan meraskan hati dan maju. Mari kita berdoa.
Tuhan yang kami sembah siang dan malam, kami memuji nama Tuhan oleh karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, dan malam hari ini Tuhan membuat kami mengerti tentang apa yang Tuhan mau saya lakukan. Untuk itu ajarlah saya untuk percaya kepada Alkitab. Untuk itu ajarlah saya percaya dan mengimani bahwa Yesus itu adalah Allah. Ajarlah saya untuk mengimani bahwa Yesus itu memiliki perintah. Ajarlah saya untuk mengimani bahwa Yesus punya kebiasaan untuk beribadah pada hari Sabat. Ajarlah saya untuk mengimani bahwa gaya hidup Yesus, Dia suka untuk makan bersama, namun ada makanan yang diizinkan oleh Tuhan dan tidak diizinkan oleh Tuhan. Bapa di surga, kalau dalam hal-hal ini kami belum temukan ada iman dalam hati kami, maka malam hari ini hamba mau berdoa untuk umat-umat Tuhan yang sedang bergumul, umat-umat Tuhan yang sedang berdoa dalam hati, umat-umat Tuhan yang sedang berdoa untuk mengambil keputusan mau menyatakan iman mereka. Biarlah Tuhan kiranya akan memberkati mereka. Tuhan jangan tinggalkan mereka sendirian, tapi biarkanlah mereka bergumul. Malam ini mereka akan pulang ke rumah mereka, mereka akan bergumul, dan biarlah Tuhan akan memberikan petunjuk kepada mereka untuk keputusan apa yang harus mereka ambil dan nyatakan. Bapa di surga, dari tempat ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biar kiranya Tuhan akan menuntun kami, Tuhan akan menjaga kami, sehingga ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, maka kami tiba dengan selamat. Nama Tuhan dipuji serta dimuliakan. Bapa di surga, inilah yang menjadi doa dan harapan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara silakan duduk. Ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Saat ini saya kembalikan kepada MC. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk malam yang penuh berkat ini. Ada kata amin, saudara-saudara? God is good all the time. Karena melalui firman yang telah disampaikan hari ini, kita dinyatakan kembali bahwa harapan kita bukanlah harapan yang sia-sia, tetapi harapan yang penuh hidup di dalam Kristus Yesus. Biarlah setiap dari firman yang kita dengarkan malam ini, bahkan malam-malam sebelumnya, bertumbuh dalam hati dan menghasilkan buah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saudara-saudara, sahabat-sahabat Tuhan kita, biarlah kita tetap setia berjalan dalam pengharapan, karena Tuhan kita tidak pernah mengecewakan mereka yang percaya kepada-Nya. Malam ini tanpa mengurangi rasa hormat kami, terima kasih Sekretaris Daerah Istimewa Baladaya, PGK
Selamat malam dan sampai bertemu. Kartu